hippo hippo, laba laba sisido, alampiado, ham tere ham hippo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya Pontianak. Oke guys, ini kita ada di dalam acara Ada Apa Sih. Nah, hari ini nih ada apa sih, kita nih ngumpul-ngumpul di sini nih ada apa gitu. Apa nih? Nah kawan-kawan, jadi kalau Bang Eko bilang jangan sampai lupa kawan-kawan, ini jangan kenal lupa ya, kawan-kawan ini udah pada kenal ke belum, udah tahu ke ininya mau ngapa nanti, apa yang diperjuangkan oleh teman-teman di sini kan, kita semua mau tahu ya ini nih. Bang Eko mau perjuangkan apa, Bang Alfian apa, atau Bang Ilham mungkin mau meramaikan apa kan. Nah bukan perjuangkan atau meramaikan kan, ini agak-agak seru nih. Silakan Bang Eko dulu. Oke, kalau saya pribadi profil saya sehari-hari banyak berkegiatan di event musik, kegiatan seni lah, ekonomi kreatif. Saya juga kemarin diminta untuk jadi ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Oh, Gekraf lah ya? Gekraf. Oh iya betul. Iya. Jadi apa yang mau diperjuangkan tentunya masih di dalam ekonomi kreatif. Oke. Karena yang saya lihat sekarang ruang-ruang kreatif untuk teman-teman berkolaborasi, berinovasi masih kurang di Kota Pontianak. Contohnya space kreatif, taman-taman seni dan segala macam. Taman yang udah ada nih berarti masih kurang nih? Masih kurang. Oh, tamannya kreatif tak tapi? Taman kreatif. Ya bisa jadi pusat desain dan segala macam. Sekarang kreatif sih, kreatif, dengan bola-bola bulatnya dan segala macam taman-tamannya. Nanti akan tambah, mungkin jangan bulat kali ya? Jangan bulat. Lebih kreatif kan? Kalau lebihnya begitu. Yang paling mau diperjuangkan, yang pastinya pengembangan kepemudaan. Karena saya ada menjalankan satu program yang namanya Bless This Academy. Oh. Jadi saya bakal jalan ke sekolah-sekolah, 18 sekolah target utama di Kota Pontianak, di SMA Kota Pontianak. Okay. Ini jadi, akan jalan ya? Sudah berjalan. Oh, sudah, nah. Sudah berjalan dan akan terus berjalan lah. Jadi agenda ini kalaupun saya terpilih akan menjadi lebih cepat pergerakannya. Dan kalaupun enggak, saya bisa berjuang lewat sini. Oke, mantap. Ini Bang Eko dari sisi kreatif anak muda kan. Kalau Bang Alfian silakan. Kalau dari saya sebenarnya beberapa tahun terakhir, khususnya 3-4 tahun ini, saya sebenarnya di Kalbar banyak bergerak soal seni budaya dan teman-teman kebudayaan. Jadi memang perjalanan saya di Pontianak, karena kebetulan teman-teman semua, saya kebetulan bukan orang Pontianak, tapi kebetulan indah dan menetap di sini. Akhirnya beberapa tahun ini saya bergerak di teman-teman kebudayaan. Saya punya sanggar kesenian wayang di Wonodadi, Kuburaya, Sanggar Miluhung. Kami bergerak di pentas wayang dan gamelan, karawitan dan segala macam. Serta fokus saya sebenarnya di situ karena memang background saya kurang lebih 3-4 tahun ini bergerak di situ, maka saya banyak concern, banyak bergerak menghimpun teman-teman dari kebudayaan di Kalimantan Barat yang alhamdulillah beberapa bulan terakhir saya sudah keliling dan memang hari ini kebudayaan di Kalbar itu memang tidak terlalu menonjol. Jadi saya pengen sekali dengan saya sudah memulai, akhirnya bisa mengajak teman-teman yang lain bisa ikut bergerak juga. Serta mungkin sama sedikit dengan yang tadi dibilang Bang Eko soal tempat. Tempat itu juga salah satu jadi masalah utama di teman-teman kebudayaan. Mungkin mereka terbatas hanya latihan di depan rumah bisa, tapi akhirnya kan nggak ada yang lihat. Hanya 1-2 orang tetangga aja yang lihat. Tapi saya pengen menyediakan juga tempat untuk teman-teman bisa berlatih dan berkreasi sebagai pusat tempat teman-teman berkegiatan supaya bisa lebih didengar, khususnya untuk teman-teman anak muda. Karena saya juga mengajak teman-teman anak muda untuk mulai melirik lagi kebudayaan dan warisan yang mungkin sudah ditinggalkan, baik dari, karena di Kalbar ini berbagai macam suku, ras, dan kebudayaan, maka masing-masing punya kelebihan, punya peninggalan, punya bentuk masing-masing. Maka itu yang sedang menjadi misi saya untuk dihimpun, dikumpulkan, dan yang jelas bisa bergerak sama-sama. Mungkin itu singkatnya. Ya, sebenarnya lebih panjang lagi pasti. Kawan-kawan pasti lebih penasaran lagi. Kalau kebudayaan kita langsung mikir, oh banyak nih budaya kita nih, apa nih yang bisa di macam-macamin gitu kan Mas. Terus berarti agak nyambung juga sama ekonomi kreatif ya, sama kreatif ya, betul. Langsung lanjut lagi ya. Ilham, silahkan Bang Ilham. Kalau saya sih lebih sedikit kompleks dari concernnya kawan-kawan, karena kebetulan saya berada di daerah yang cukup luas. Kalau sebenarnya jangkauan wilayah Mas Alfian juga lebih jauh lebih luas juga kan. Cuma beliau saat ini untuk sementara memang masih concernnya di kebudayaan dan sebagainya, karena sanggar-sanggar beliau ini dekat-dekat rumah saya juga. Saya di Wonodadi juga. Nah, kalau saya itu kalau di Kuburaya itu ada berbagai macam permasalahan yang mestinya
eh, legislatif bersama eksekutif itu harus terus berkolaborasi untuk eh, apa ya, banyak, karena daerah yang begitu luas sekali di Kuburaya, penduduk kurang lebih dengan kota Pontianak, tapi luas Kuburaya itu kan berkali-kali lipat daripada luas kota Pontianak gitu kan. Jadi permasalahan yang paling utama muncul itu adalah dari segi infrastruktur, terutama jalan dan sebagainya. Setuju. Karena dengan jalan yang baik, jalan yang bagus, maka akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya untuk Kuburaya itu sendiri, tapi juga Kuburaya ini kan sebagai salah satu kabupaten satelit lah, katakan seperti itu, karena Kuburaya ini menopang juga mensuplai hasil-hasil pertanian untuk dijual di pasar-pasar yang ada di kota Pontianak dan sebagainya gitu kan. Kalau kita bayangkan mereka itu bertani di pelosok-pelosok di sana, misalnya petani-petani dari Sungai Asam, kalau salah satu dapil saya itu di Terentang, kecamatan Terentang, bukan dapil saya tapi dari Terentang, banyak menyuplai sayur-sayuran dan sebagainya, hasil-hasil pertanian yang dibawa ke kota Pontianak. Nah, concern saya lebih ke pembangunan infrastruktur itu karena supaya akses mereka, para petani-petani ini, bisa lebih cepat dan lebih nyaman. Mereka turunnya di malam hari untuk membawa hasil pertanian itu ke pasar-pasar Flamboyan dan sebagainya yang ada di kota Pontianak. Tapi kalau jalannya jelek, kasihan mereka, aksesnya jadi lama, perjalanan mereka jadi lama, dan sebagainya. Nah, pemerataan pembangunan inilah yang menjadi concern saya untuk di Kabupaten Kuburaya, khususnya untuk yang di dapil saya ini. Setidaknya karena lingkupnya kecil, saya setidaknya bisa fokus di dapil saya itu. Kemudian ya bersama pemerintah seharusnya, sebagaimana peran seorang anggota dewan ketika dia terpilih nanti, bagaimana ia menyuarakan apa yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan masyarakat, dan diteriakkan bersama-sama pemerintah, disusunlah anggarannya agar pemerataan pembangunan. Oke, mantap. Lanjut lagi, nanti kita sampai lagi ke Eko ya, Bang Eko. Berarti masih di Bang Ilham nih. Bang Ilham, kalau misalnya pun tadi kan kita mau bersama buat melanjutkan dengan pemerintah juga harus ada sokongan. Belum tentu keberlanjutan juga, bisa jadi perubahan juga kan. Ya, berarti kan jadi ini akan merombak pemerintah yang sebelumnya dong ya. Oke. Jadi kalaupun maju dan berhasil, nanti akankah mengikuti programnya sebelumnya, atau tetap aja enggak nih, harus bikin baru aja nih. Nah, kalau dalam pemerintahan itu masalah lanjut atau berubah itu biasanya itu lebih dari penyusunan anggarannya, kan dari tahun ke tahun itu kan berbeda kan. Nah, jadi artinya kalau khususnya di lingkup kabupaten gitu, kita nanti apabila saya kan nanti di ya, Nasdem ya kan, okay. Nanti kan dengan formasi anggota-anggota legislatifnya Partai Nasdem tentunya akan concern di hal yang sama gitu, di hal yang sama dalam arti kata sesuai dengan apa yang ingin Partai Nasdem perjuangkan dari masyarakat yang ada di bawahnya. Oke, siap. Nah, selanjutnya sebagai Bang Ilham sendiri ya, sejauh apa yang sudah dilakukan Bang Ilham sendiri, bukan Partai Nasdemnya, untuk dapilnya atau untuk Kuburayanya? Ya, usaha perkampanye lah ya. Usaha kampanye udah sejauh apa nih? Kalau usaha kampanyenya sih udah turun terus. Saya bergerak saya pernah ikut di tahun 2019 sih. Jadi peta. Jejak rekamnya ada lah ya, di Instagram ada kali. Mungkin saya ada kali ya. Oke, cek guys, cek. Jadi kalau 2019 sudah sedikit mempelajari, ya ternyata untuk menjadi seorang anggota dewan yang bisa dipilih oleh masyarakat, salah satunya kita harus selalu ada, tidak harus selalu ada di satu tempat gitu maksudnya. Tapi setidaknya dalam setiap momen-momen khusus gitu kita harus selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, supaya untuk mendongkrak katakanlah, kan ada beberapa faktor tuh kan supaya orang bisa dipilih, popularitasnya, akseptabilitasnya, dan elektabilitasnya gitu. Nah, untuk mendongkrak popularitas salah satunya masih menggunakan cara-cara yang konvensional sih, karena saya lebih pemilih saya ada di tingkat-tingkat desa yang tidak bisa hanya dijangkau dengan dunia maya. Jadi mau tidak mau kita harus turun secara langsung. Tapi berarti udah jalan lah ya. Udah jalan, udah sampai ke Beremban segala itu agak jauh kan soalnya. Enggak ya. Oke, Mas Alfian, dan sampai mana ini perjalanannya untuk mendukung cita-citanya tadi? Kalau saya sejujurnya memang karena kebetulan ini adalah kesempatan pertama saya masuk di dunia politik. Kalau Bang Ilham sudah mungkin 2019 sudah berpengalaman dan hari ini masih terus bergerak. Tapi kalau saya kebetulan memang ini kesempatan pertama saya untuk terjun di dunia politik, dan pergerakan saya kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Dan yang jelas yang selalu saya lakukan adalah turun dan ketemu sama teman-teman di masyarakat, karena memang teman-teman sebetulnya kan kalau ada pilihan legislatif ini mereka pengen ketemu sama calonnya masing-masing mungkin,
dengan calon masing-masing mereka pengen ketemu setidaknya hanya bertatap muka sebentar dan bisa menyampaikan keluh kesah. Yang pertama pasti tentunya saya diberi kemudahan, diberi kelancaran bisa berkeliling 9 kabupaten karena Udah ya, kebetulan kemarin-kemarin ya, udah ya. ya kebetulan dapilnya lumayan luas, Oh, lumayan iya. jauh dari mulai Ketapang sampai Sambas, jadi pesisir Kalbar itu dapil saya. Jadi saya sudah keliling 9 kabupaten kota, sudah ketemu dengan teman-teman di masyarakat dengan berbagai keluh kesah dan masalah mereka masing-masing karena di tiap-tiap kabupaten itu beda-beda masalahnya, dan kebetulan saya memang banyak concern di kebudayaan, maka yang saya temui banyak teman-teman dari kebudayaan. Jadi sanggar-sanggar ataupun paguyuban-paguyuban kecil di sebuah kecamatan atau di sebuah desa atau di sebuah lingkup masyarakat itu saya banyak bangun komunikasi di sana. Dan kebetulan saya juga sudah punya sanggar yang sudah jalan kurang lebih 3 tahun, maka kemarin sebenarnya saya 1 tahun terakhir safari budaya membawa teman-teman Hamiluhung dari Wonodadi, Kuburaya. Saya keliling ke tiap-tiap kabupaten, saya wayangan sebagai media juga. Acara wayangan itu sebagai media untuk para budayawan-budayawan lokal atau kesenian-kesenian Itu nggak lokal. harus Jawa aja kan ya? Enggak. Enggak ya, Jadi- jangan langsung ke Jawa sentris. Jangan, langsung teman-teman, mengarah ke Jawa sentris. Jadi kebetulan memang di beberapa kesempatan saya sudah berhasil, saya bilang berhasil karena kebetulan acaranya bisa terlaksana. Saya menghimpun dari beberapa kebudayaan, baik dari teman-teman Dayak dengan tarian-tariannya yang saya pertama kali waktu itu lihat tarian adat Dayak itu sempat serem-serem juga karena mereka pakai parang segala macam. Ya, jadi kolaborasikan di safari budaya itu teman-teman yang ada di sekitar situ, baik kebudayaan teman-teman dari Dayak, Melayu dengan tarian-tariannya, terus ada kesenian hadrah segala macam ya. Jadi saya gabungkan di situ buat teman-teman bisa punya tempat untuk tampil dan ditonton oleh masyarakat sebagai sarana penghibur juga, silaturahmi, serta ayo kita pelan-pelan bergerak dari memang belum banyak, belum bisa menimbulkan efek yang luar biasa, tapi setidaknya kelompok-kelompok kecil yang tadinya mau latihan aja nggak bisa karena dengan keterbatasan yang luar biasa, setidaknya kita kasih kesempatan untuk mereka gerak. Oke, teman-teman, sebagai FYI aja kalau misalnya teman-teman ini ada nama-namanya di sini, nanti ada Instagramnya, langsung cek aja masing-masing gimana kan. Kalau kita nggak tahu nih kan ini siapa namanya, nah langsung klik di Instagramnya aja, jadi bisa lihat nih, oh ini gerak budaya udah ngapain aja, terus di Kuburaya ngapain aja, teman di kota ngapain aja. Ya kita lanjut, Bang Eko. Bang Eko udah sejauh mana nih sampai ngapain? Kalau saya sendiri sih lebih banyak sosialisasi ke rumah-rumah sih, Oh, karena rumah. beberapa tahun ke belakang banyak kegiatan-kegiatan kepemudaan yang saya ikut turun Oh, segala macamnya. Jadi untuk kegiatan kampanye saya lebih menyentuh ke teman-teman yang lebih umurnya di atas lah daripada kepemudaan. Karena memang yang saya pahami saat ini itu tentang kepemudaan. Jadi saya banyak menyerap aspirasi yang lebih tua lah. Oh. Tentang kadang kalau emak-emak dan segala macam tentang UMKM, ekonomi lebih banyaknya. Kurang lebihnya begitu. Jadi saya turun ke rumah-rumah segala macamnya. Kadang Pontianak ini menarik. Orang rumahnya kalau siang kadang ada, kadang enggak. Jadi kita turun tuh ngeliat-ngeliat daerah juga segala macamnya. Oh gitu. Ada daerah yang memang dia rame, ada daerah yang komplek-komplek yang sepi dan segala macam, enggak pernah kumpul, pagarnya enggak pernah dibuka, kadangnya kayak gitu. Oh, ada yang kayak gitu ada ya. pasti. Jadi pergerakannya beberapa bulan ke belakang lebih banyak turun langsung ke rumah-rumah sih. Mantap. Kawan-kawan, kalau misalnya udah ada yang pernah didatangi rumahnya sama Bang Eko, boleh komen ya langsung. Bang, saya Bang kemarin rupanya Bang Eko yang datang gitu kan. Karena banyak sekarang ini kan, karena saking banyaknya teman-teman kita yang pada ini ya, pada maju gitu. Jadi kita kadang nggak hafal nih mau ngapa nih, nggak tahu nih mau, cuman tahu mukanya aja istilahnya kan. Ada ratusan caleg. Ada banyak ratusan, sementara buat yang ke DPR RI apalagi ya itu banyak sekali, 1470-an tuh anak muda semua loh yang maju. Ya, 1400 itu anak muda semua. Jadi memang ini emang ladangnya juga. Maksudnya ladangnya itu buat inilah, buat kita anak muda tuh kesempatan kan buat kita maju gitu. Buat mengenalkan kawan-kawan, jangan sampai enggak melek juga politik ya Bang ya. Betul. Karena rupanya emak-emak pun di Teluk pun ada kebijakannya turunnya karena politik rupanya. Ya enggak, betul enggak? Oke. Nah, terus selanjutnya lagi kalau yang udah dilihat nih, yang udah sekarang kan baru pertama, kedua, jadi kan udah ada pengalamannya masing-masing, terus udah juga bisa ngelihat sampai mana nih kota kita, kota Pontianak ataupun dapilnya yang di Kuburaya nih udah sampai mana, bagus ndaknya, apa yang akan kita, oh kalau aku duduk nih kayaknya aku bisa lah majukan ini, apa, yang mana, siapa yang mau duluan? Kalau silakan. saya pribadi, yang saya lihat karena Pontianak nggak punya tambang,
nggak Ah. punya hasil alam, nggak punya lahan sawit dan segala macamnya. Pontianak tuh kota dagang dan jasa. Yang Mm-mm. perlu kita tingkatkan tuh SDM. Jadi SDM. inkubasi buat kawan-kawan di Kota Pontianak tuh harus lebih banyak sih, kalau menurut saya. Infrastruktur untuk teman-teman melakukan kegiatan, kesenian, olahraga dan segala macam tuh harus siap sebenarnya. Yang sekarang yang saya rasakan itu semua belum ada. Tapi kan orang-orang yang senior dari Bapak udah banyak lakukan itu juga, Pak. Contohnya, Apa maksudnya Bapak nih sebagai yang lebih muda nih, gimana caranya mau ngelawan yang senior yang udah lama nih? Kan ini isunya bukan dari kemarin, kan udah lama nih isunya. kalau yang saya lihat isu yang selalu diangkat sama senior-senior tentang pembangunan jalan, Ah, aspal jalan, pembangunan gapura dan segala macamnya. Belum ada yang membicarakan tentang pengembangan SDM di Kota Pontianak. Yang saya lihat latihan belum kita ini ada, belum banyak berarti, belum banyak. belum banyak. Ya itu Atau yang harus mungkin kita tingkatkan. Infrastruktur untuk teman-teman pemudaan sih. oh, Karena pasti beberapa 10-15 tahun kemudian pasti kita-kita yang muda yang bakal megang di kota ini gitu. berarti Bang Eko strategi untuk melawan, bukan melawan ya, bukan ya. Maksudnya untuk bertarung melawan seniornya berarti ini ya. Ada tambahan lagi enggak? Itu. Dengan PD-nya saya ini pokoknya gitu. Dengan kebijakan yang lalu saya bisa nih apa gitu, lebih gereng lagi kan. Saya khususnya itu sih. Karena yang saya lihat banyak teman-teman yang tamatan sekolah bingung mau kemana dan segala macamnya. Lebih banyak kegiatan-kegiatan positif lah. Kalau kita siapkan infrastrukturnya. Oke, Bang Alfian silahkan. Kalau saya sebetulnya setuju bahwa hari ini salah satu kebutuhan yang banyak diminta oleh teman-teman di masyarakat adalah pembangunan. Saya setuju soal itu. Mungkin kalau boleh saya ngomong, kalau kayak Bang Eko di Pontianak, mungkin infrastruktur jalan segala macam sih sudah bukan menjadi masalah. Maka concern beliau di hal yang lain. Tapi kalau di dapil beliau, beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya. Mereka, teman-teman di dapil beliau, mereka lebih pengen punya jalan bagus. Dan itu hal yang sangat bisa diterima. Aspirasi dari teman-teman ataupun masukan dari teman-teman di masyarakat yang sangat wajar untuk mereka menyuarakan. Dan akhirnya kalau boleh saya bicara soal infrastruktur baik jalan maupun jembatan ataupun apapun ya yang bisa memudahkan akses masyarakat itu sebagai bahan jualan. Sebagai bahan jualan teman-teman bahwa mereka akan memberikan akses jalan yang bagus. Tapi bukan berarti itu sebagai janji-janji bohong ya, tapi memang itu adalah hal yang banyak disampaikan ke masyarakat karena memang itulah kebutuhannya. Dan saya memang keliling 9 kabupaten kota lebih banyak jalan jeleknya. Lebih banyak jalan jeleknya, harus diakui lebih banyak jalan jeleknya. Maka memang itu salah satu yang banyak diminta oleh masyarakat. Tapi kalau saya sendiri banyak membangun komunikasi di masyarakat adalah saya pengen fokus di tempat yang lain. Yang fokus di pembangunan infrastruktur dan segala macam sudah ada. Teman-teman mungkin incumbent sekarang yang sudah duduk, mereka juga memperhatikan kok hal itu. Tapi saya pengen bergerak di sisi yang lain, di jalur yang lain, bagaimana hal itu sebetulnya penting juga, tapi kadang bukan dilupakan, tapi mungkin di nomor sekiankan karena ada kebutuhan primer yang lain. Seperti contohnya mungkin pergerakan di teman-teman kebudayaan yang banyak loh sanggar-sanggar atau paguyuban kecil yang ada, bahkan ada yang dari tahun 80-an, 90-an sampai hari ini kondisinya seperti itu aja, berarti mereka tidak berkembang. Terus ada teman-teman mungkin kalau menyenggol soal ada kesehatan, banyak juga teman-teman di daerah yang belum mendapatkan akses kesehatan yang baik. Terus banyak juga teman-teman yang kemarin saya pernah ketemu satu kasus di sebuah desa itu hanya ada gurunya tinggal ada 2 atau 3. Padahal itu ada 1 sekolah. Maka ada tempat-tempat atau bidang-bidang yang lebih ayo kita perhatikan juga selain bidang-bidang infrastruktur, walaupun itu memang kebutuhan primer mereka ya. Tapi saya banyak bergerak di sampingnya saya mengisi jalur-jalur kosong yang belum diisi oleh teman-teman. Kalau misalnya yang kebudayaan ini belum ada, yang sebelumnya juga belum ada ya yang gerak di kebudayaan. Udah ada belum? Mungkin merasa tidak ada saingan nih kalau di sini nih. Lain tunggal. Tinggal di tarung tunggal nih. Mungkin ada sebenarnya, tapi memang belum banyak dan belum begitu terekspos dan belum begitu terasa di teman-teman khususnya yang bergerak di kebudayaan. Karena mereka kalau kebudayaan itu sebenarnya kan mereka perlu tempat, kalaupun memang punya tempat mereka kan perlu latihan rutin, kalaupun latihan terus setiap seminggu sekali, sebulan sekali latihan terus, tapi kalau nggak ada yang
manggil mereka itu untuk dia tampil, maksudnya, nggak ada panggungnya gimana? sama aja nggak kan, karena kita harus bicara, mereka butuh pemasukan juga, mereka butuh pemasukan, mereka butuh untuk bergerak, setidaknya untuk menggerakkan sanggarnya aja, nggak usah untuk makan deh, menggerakkan sanggarnya aja, mereka tuh perlu uang. Dan kalau mereka tiap bulan latihan tapi Yang nggak ada manggilnya yang nggak ngundang ada. untuk mereka perform, buat apa? Percuma juga. Dan itu yang menjadi keresahan dan masalah di teman-teman. Mungkin memang karena gaungnya belum besar, maka belum banyak juga yang mengundang mereka untuk tampil, mungkin tempat mereka Alfian menunjukkan. hadirlah untuk bisa menenangkan teman-teman penggerak sanggar ya penggerak kreatif gitu. Kalau berarti misalnya untuk maju di DPR RI kan ya, gitu ya, dengan membawa isu budaya, akankah banyak, kan maksudnya banyak nggak sih orang yang akan, karena tadi kan mikirnya yang lain akan lebih konsen dengan kebutuhan primer yang lain dong, ya kan, ya nggak. Nah terus sedangkan kursi yang untuk DPR RI dari Kalbar ada berapa tuh banyak? 8 kursi. Bergerak dengan isu kebudayaan, bertarung dengan politisi yang lain yang lebih ini apa nih strateginya, Pak? Dengan isu-isu yang lebih polemik dan lebih berat nih, jangan cuma budaya. Wah, gimana caranya coba? Memang nggak bisa bicara soal seni budaya aja, ya, karena kebetulan pasti memang Mas Alfian ada strategi sendiri pasti ya, kan? senior sudah, terutama incumbent yang sekarang sudah duduk, sudah bergerak di bidang masing-masing, sudah menjalankan programnya masing-masing. Tentu sebagai anak baru, karena baru pertama kalinya saya masuk di politik dan kebetulan dapat kesempatan langsung di DPR RI, maka membangun komunikasi dengan teman-teman di masyarakat itu menjadi kunci utama saya sebenarnya. Strategi utama saya untuk bisa mengambil hati, karena kita pun harus mengambil hati teman-teman untuk percaya sama kita dan akhirnya nantinya memilih kita sebagai perwakilan mereka. Dan tugas utama saya adalah, ya karena memang baru, saya pun belum bisa menjual program apa-apa karena belum ada yang bisa saya lakukan secara masif dan besar, maka cara salah satu yang bisa kita lakukan atau saya lakukan selama ini adalah berusaha bagaimana semaksimal mungkin datang ke masyarakat, sosialisasi, sekedar ngobrol, sekedar mendengarkan keluh kesah mereka, yang akhirnya itu bisa dihimpun informasinya, serta saya pun nggak hanya berbicara soal lingkup budaya aja teman-teman, tapi ada banyak lingkup lain yang bisa kita bicarakan, soal kepemudaan, terus soal sosial kemasyarakatan, dan itu banyak sekali problem dan masalah yang dibicarakan di teman-teman. Maka strategi mungkin yang bisa saya lakukan secara masif adalah berusaha datang dan sosialisasi langsung. Maksudnya sosialisasi langsung juga ke pemuda atau yang gimana? Ada target umur? Nggak ada sebenarnya, nggak ada. Kalau memang target umur tertentu nggak ada. Saya memang datang dari berbagai lapisan umur, karena memang saya kebetulan masih muda, maka saya juga bergerak di teman-teman anak muda, tapi juga saya bergerak di teman-teman yang sudah lebih di atas saya umurnya, karena juga ya. tiap lapisan pun masalahnya beda-beda gitu. Jadi Oke, lanjut. Berarti nanti udah teman-teman nih udah diajakin, udah didatengin langsung, tapi jangan lupa sosialisasi juga ke anak-anak muda, ngajak untuk nyoblos ke TPS. Ada nggak sosialisasi gitu juga? Karena apalagi kalau misalnya targetnya anak muda ini kan apatis, agak-agak nggak menutup kemungkinan mereka nggak mau milih gitu. Jangankan untuk mengikuti isu mau milih aja. Kemarin ada nggak ngajakin teman-teman, ayo dong jangan golput, ayo dong jangan ini. Kalau saya pribadi sih percaya sih teman-teman pemuda di Kota Pontianak lebih aware lah sekarang tentang politik. Sekarang ya. Karena yang selalu saya gaungkan ke pemilih-pemilih pemula, ke teman-teman pemuda, jangan sampai nggak milih ke TPS. Jangan sampai kertas suara yang kalian tidak pilih digunakan oleh oknum-oknum yang tidak benar. Kurang lebihnya begitu. Ya sama dengan Eko lah, concernnya mengajak masyarakat untuk datang memilih, karena kalau kita bicara normatif ya golput ya tidak apa-apa gitu kan. Nah cuma kalau esensinya adalah ketika kita tidak memilih akan ada oknum-oknum pendekar berwatak jahat yang akan menjual surat suara itu kepada orang-orang yang benar-benar menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan suara. Caleg ini akan menggunakan sistem pukat harimau sebenarnya untuk menjaring. Dia tidak peduli dengan kau umur berapa, sampai batas berapa, tidak sesegmented itu, bahkan selama dia masih punya hak untuk memilih, ya kan, itu kita akan berusaha sebagaimana supaya agar dia bisa memilih kita gitu kan. Dan memang ketika kita caleg seharusnya memang turun langsung
untuk mengetahui apa permasalahan yang ada di suatu tempat gitu. Karena beda tempat maka akan berbeda pula permasalahan yang akan ada yang timbul di tempat itu. Misalnya Bang Eko bicara jalan sudah tidak tepat lagi. Kalau isu yang diangkat adalah kita akan memperbaiki jalan yang ada di Kota Pontianak. Sudah Isu itu bagus sudah soalnya ya. tidak tepat kalau untuk di Kota Pontianak. Makanya Bang Eko lebih concern kepada bagaimana pembangunan SDM, bagaimana peningkatan IPM masyarakat Kota Pontianak yang sekarang sudah tinggi juga sebenarnya kan. Kalau tidak salah saya di tahun 2023 sudah 81 indeks pembangunan manusianya. Dan itu kalau terus diarahkan ke arah yang lebih baik, maka Kota Pontianak akan lebih baik pula. Tapi kalau di Kuburaya, nah permasalahannya agak berbeda nih, gitu kan. Kalau kita masuk ke gang, kita akan ketemu dengan jalan-jalan yang rusak. Kalau kita masuk lagi ke dalam, orang akan bicara sudah soal masalah kuburan, pernah nggak gitu, kayak gitu kan? Nah, kan kalau kita tidak bergerak, kita tidak akan tahu bahwa di gang ini permasalahan utama dia bukan jalan, bukan paret, tapi permasalahan utama dia adalah kuburan. Kuburannya kalau jalan menuju kuburannya, nah itu masih becek. Itu sampai ke situ-situ tuh harus kita perhatikan. Ngomongkan kuburan jalan ke kuburan. Jalan ke kuburannya gitu kan. Kalau di kota bahkan kuburan udah kayak taman kan. Tapi kalau di kan masih angker kelihatannya tuh kalau di kampung-kampung. Nah, jalan kuburan udah bagus itu udah bicara masalah mesin penyedot air. Ketika gali kuburan naik dan umpuk itu permasalahan tuh. Dan itu selalu diceritakan juga kepada caleg-caleg gitu. Nah, kita harus bantu mereka bagaimana supaya masalah itu selesai gitu. Masalah yang kecil-kecil itu yang kalau kita secara pribadi bisa selesaikan, kita selesaikan. Bang Ilham pagi udah 2 kali nih kan, jadi kan udah cocok nih sebenarnya pertanyaan ini cocok nih, karena kemarin udah nyoba dan sekarang dan lihat kawan-kawan yang maju, yang berhasil apakah mereka itu betul atau enggaknya kan Bang Ilham bisa menilai nih. Yeah. Nah terus dengan senior kan tetap pasti masih ikut kan yang sekarang seniornya. Iya sepertinya. Iya kan. Nah Bang Ilham pasti ada strategi sendiri nggak sih, jangan sama kan, padahal isu yang diangkat kan sama nih, infrastruktur juga, yang lain juga infrastruktur juga. Kalau misalnya Bang Alvin agak beda, nah tapi kan kalau Bang Ilham kan karena masalahnya memang itu gitu kan. Nah strategi apa Bang Ilham punya nih? Iya, gini, pemerintah itu punya program yang banyak sekali, yang penganggarannya harus bersama-sama anggota dewan. Udah ngomong anggaran berarti kita nanti tanya Iya, ya. karena fungsi anggota DPRD itu, fungsi anggota DPR itu ada 3 kan, fungsi anggaran, fungsi legislasi, fungsi pengawasan. Nah, ya kan, jadi pemerintah setiap tahunnya, misalnya untuk tahun 2025 nanti, itu di bulan September kalau tidak salah saya, atau di bulan berapa gitu, mereka sudah merencanakan untuk pembangunan 2025. Nah, disitulah ketika kita ada yang namanya reses dan sebagainya, itu ketika turun menanyakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tempat kita turun itu, ketika kita sudah reses dan kita sudah tahu apa yang paling dibutuhkan, itulah kita bawakan ke rapat anggaran. Nah, berarti Bang Ilham strategi di mana? Nah, saya akan lebih turun ke tempat-tempat yang memang saya rasa ada hal yang sangat dibutuhkan. Ya, misal saya pernah ke Sungai Bulan berkali-kali sudah selama saya nyalek ini. Ke Sungai Bulan itu adalah dapil saya. Ada Sungai Bulan. Sungai Bulan itu ada 3, Sungai Bulan A, Sungai Bulan B, dan Sungai Bulan C. Ini cerita saja kan. Nah, di Sungai Bulan A dan Sungai Bulan B ini aksesnya bagus sekali, jalannya bagus. Iya. Nah, di Sungai Bulan C ini hampir terisolir. Ada nama dusunnya Dusun Binjai. Itu keluar saja kita dari B menuju ke C itu jalannya tanah yang kalau hujan anak SD, anak SMP, anak SMA bisa sampai kotor bajunya karena jatuh saat jalan menuju ke sekolah. Kita ketemu enggak di Pontianak? Kita ketemu enggak di Sungai Raya, ibu kotanya Kuburaya? Kita enggak ketemu itu. Tapi kalau kita turun ke kampung-kampung sekali, kita akan ketemu hal-hal yang seperti itu. Yang dimana ini sangat urgent. Kemana pemerintah saat ini? Kemana pemerintah saat menganggarkan ini? Kemana anggota dewan yang kemarin? Kenapa mereka enggak nyusun anggaran untuk membangun barang-barang ini gitu? Yang seharusnya ini barang yang sangat penting. Gimana kita mau meningkatkan sumber daya manusia di Kuburaya kalau akses mereka untuk pergi sekolah saja itu sangat sulit untuk mereka dapati gitu. Nah, kalau kita ketemu sekolah udah bagus-bagus nih di Kuburaya, yang di Sungai Raya udah bagus-bagus. Nah, ini akses mereka untuk pergi ke sekolah aja, mereka harus berjuang dengan susah payah. Apakah Bang akan memegang kertas dan beserta jawabannya? Beserta jawabannya nanti akan ditulis aja. Please kompak-kompakan kalau wedding gitu. Ini cocok atau enggaknya ya? Waduh, oke. Ini seru-seru aja nanti teman-teman kan bisa, oh rupanya Bang ini degil loh, gitu. Oh ini rupanya Bang ini gini, kan. Selama ini misalnya ketemu Bang Eko atau Bang Ilham kan, kalau ketemu ke desa-desa mana enggak kan, orang tak kenal tahu nengok Instagram, degil rupanya Bang ini. Oke. Tulis saja jawabannya. Ini cepat-cepat aja. Tulis jawabannya nomor 1 ya. Atau nih, atau Ceylon Seven atau Noah? Agak selera nih Pak ya, ini gini nih. Nanti ketahuan angkatan enggak sih? Enggak sih sama ya. 2. Mie ayam atau bakso? Ya udah.
Saya lebih Ya. suka di combine tak tuh. Oh, ya yang bakso ya dah. Pak, cocok sih. Iya sih, benar. Cocok. Iya kan cocok ya. Lagi nomor 3. Ya, ini agak ngeri. Anggaran ekonomi kreatif atau anggaran infrastruktur? Tergantung dapil. Tadi udah banyak diomongkan, mau emang disinggung ini nih. Nomor 4. Nomor 4. Agak banyak titipan sebenarnya ini, ada kali 25 lah. IKN, yes or no? Cuma yes or no tak pakai penjelasan tuh. Kalau mau dijelaskan sih sebenarnya suka sih. Tapi ngeri dah tuh. Dah, lagi ya. Sebutkan saja namanya ya, namanya. Tokoh yang jadikan role model dalam dunia politik. Saya sendiri kata dia. Saya sendiri. Saya tidak punya role model nih. Kalau aku yang naik kayaknya aku jawab itulah. Saya sendiri. Oke. Iya atau tidak ya? Pasti atau tidak? Jawabannya pasti atau tidak? Pasti. Pasti atau tidak? Pasti atau tidak pasti. Berani beda dengan partai Anda? Berani beda dengan partai Anda atau berani dengan bapak partainya? Apa ya? Aku aduh Jawabannya cuma agak apa sukar. tidak. Pasti apa tidak? Pasti atau tidak? Berani, Berani berbeda. pasti. Berani beda atau tidak? Oh, berani beda dengan Ah. mata. Pastilah aku berani gitu. Atau nanti bapak marah. Enggak ada ya bapak. Beda belum Nanti nih, mama berani. marah. Caleg di usia muda, next nih berapa dah? 7. Oh masih 25 loh, banyak. 25 ya? Banyak ya. Oke, next. Caleg muda, saya caleg muda. Cita-cita atau pekerjaan? Atau cari kerja, salah. Cita-cita atau cari kerja nih, jadi caleg nih. Ketertarikan boleh nggak? Nggak boleh cari kerja bahasanya. Aku tak ada kerja soalnya nih. Cita-cita atau cari kerja? Cita-cita enggak kali. Iya. Enggak mau, cita-cita. Bang Ilham dari kecil dia dah politik nih, ya tak? Ya tak? Aku pun gitu gak bang? Belum ada Belum kesempatan. ada. Jangan ya tahun depan. Enggak, Lima tahun kemudian. Partai Nasdem siap wadah. Enggak ada. Hanura juga. Tidak mungkin. Jangan, mama. Hanura juga siap. Tidak, mama. Jangan pilih saya ya, jangan. Next. Aduh, boleh ke ya? Sebut nomor ya kali ya? Oke. Enggak ya, enggak boleh sebut nomor. Dosa lah. Apa sih? Presiden Nggak favorit. masalah. Iya. Nggak Udah masalah. ada. Sudah masanya ini. Oh, yang sudah jadi presiden. Oh, yang sudah jadi Oh, yang presiden. sudah jadi presiden. Oh, agak aman nih dalam arti. Yang sudah jadi presiden ke? Yang sudah Iya. jadi presiden. Oh. Saya mengamankan posisi bapak-bapak sekalian. Jadi yang sudah ada dan sudah pernah jadi presiden. Oh, Dari penonton nih? penonton ada 3.000 orang nih. 3.000 orang, masa enggak ada satu pun. Udah lah ya. Gubernur cewek. Aku tuh. Aduh. Pemimpin cewek. Gubernur lah ya, gubernur cewek. Yes or no. Emang apa kalau cewek kan enggak Kalau Anda apa-apa. dibilang itu. Kan? Ya. Emang apa Tendensius kalau ini ibu-ibu berarti enggak apa-apa nih? Ya, ibu-ibu yang menonton kita enggak apa-apa kan harusnya kan? Paling cuman kalau kita lagi mudi enggak masalah lah. Enggak masalah. Cukup. Oke, cukup, silakan dibuka guys. Pertanyaan pertama. Token listrik bukan sih? Bukan. Bukan ya. Enggak pernah. Tidak pernah dengar. Ini agak menyombong tuh meroket ya, nih ya menyombong dia. Oke, yang pertama Ceylon Seven atau Noah? Silahkan Silakan. Seven. Mas Bang Eko ada Ceylon Seven. Bang Alfian oh, nampak mantap. Ceylon Seven datang. Oh, ini pertanyaannya tuh itu rupanya. Karena di JIS katanya Ceylon Seven gitu. Oh gitu. Oh gitu ya. Nah yang kemarin udah bukan. Nggak ada pilihan slang tadi. Dari pilihan slang tadi. Nggak ada. Kalau ada pilihan slang saya pilih slang. Oke teman-teman. Pasti. Ah, Oh, iya. betul. Kayaknya Bisa gara-gara jadi itu itu. lah ya. Oke kawan-kawan langsung nih Ceylon Seven ya. Langsung komen juga nanti di Hai Pontianak. Ceylon Seven datangkan bang. Oke next yang kedua. Apa tadi tuh? Silakan dibuka dulu lah. Buka lah jawabannya. Oh, siap. Mie ayam atau bakso? Bakso. Ya, Bakso. Ya. Bakso mie aku tak tahu ini esensinya apa. Kalian bisa Bakso. menilai sendiri ngapa pertanyaan mie ayam dan bakso. Bubur diaduk atau enggak diaduk kan kayak yang apa kau tanyakan ini kan? Bakso. Enggak ngerti gak? Oke, yang ketiga. Anggaran ekonomi kreatif atau infrastruktur tergantung dapil masing-masing Kalau silakan. saya sih anggaran infrastruktur rekraf. Jadi Agak aman dia ya. Mana sih? Kok aman? Agak aman ya. Infrastruktur Ekraf. ekraf. Terus Infrastruktur.
Infrastruktur jelas ya. Karena mau kreatif infrastruktur ya payah ya dah. Betul kan? Gimana mau kreatif? Mau pergi apa ya? Oke, nextnya apa tuh? Yang 4. Yes or no? Oh, IKN. Yes. IKN. Oke, IKN. Nah, kau siap-siap. Bang Eko, Yes. yes. Alfian, yes. Temporary no. Ada temporary ya guys. Ada. Boleh di zoom ya guys. Boleh coba, boleh di zoom wajahnya. Biar nggak nampak. Agak ambil aman kawan. Yes kali itu. Paham. Temporary no. Kadang balik dari sini dia yes kok habis itu tengok ya. Habis video ini dinaikkan langsung yes kata dia. Oke, next. Kok perlu ada alasan enggak sih? Enggak usah lah ya. Nanti lebih kasihan. Panjang kalau ada. Agak alasan. panjang. Agak panjang. Saya paling panjang. Mas. Oke, next ya. Next yang selanjutnya. Mana tadi tuh? Eh, Oke. Tokoh yang dijadikan role model. Ini ambil aman enggak nih guys? Osman Ini Sabta Udang. aduh, Kok sama? Bang Eko, Pak Ketua, Osman Pak Ketua Sabta. umum saya. Pak Kan Erlangga. ini aman. Emang selalu gitu sih. Saya juga kalau ditanya. Ya, Anies Baswedan. Oke, tokoh role model favoritnya masing-masing ini sangat aman teman-teman. Ada Osman Sabtaudang, kemudian Bang Alfian ada Erlangga Hartarto, kemudian Anies Osman Baswedan. Sabta. Sangat aman, tidak bisa dikotak-katik lagi guys. Yang kedua enggak ada ya, yang disukai enggak ada lah ya. Pokoknya di hati lah ya. Surya Paloh ya. Surya Paloh. Ya, Osman Sabta tetap. Oh, tetap di hati guys. Enggak ada. Bapak apa? Tetap di hati. Tetap. Oh, tetap di Tetap hati. ya. Next. Selanjutnya apa tuh? Pasti atau Oke, tidak? pasti atau tidak. Berani beda dengan partai? Pasti. Pasti berani Aku atau berani nulisnya. pasti berani? Bang Alfian pasti berani? Saya tidak. Oh, tidak temporari, tidak berani tidak berani beda berarti. Bagaimana kita beda dengan tempat kita bernaung dan kalau tidak ya keluarlah kita dari situ. Kalau berani ya keluar. Partai tidak sesuai dengan kata hati berarti Ngapain saya masuk ke partai yang tidak sejalan dengan saya kan? oke, berarti tidak berani beda dia. Dia Saya akan memilih mengikuti partai partainya. berarti saya sudah tahu bahwa partai ini sejalan dengan saya gitu. Partai di atas diri saya berarti. Tidak begitu. Oh, berarti, gitu. ya. Iya, iya Tidak gitu begitu. kan. Ya gitu ya kan. Yang lain berani beda, saya tidak. Oke, next. Next, cita-cita ini ya. Pertanyaan caleg muda, cita-cita atau cari kerja? Cita-cita Cita-cita. Cita-cita. Cita-cita dari umur berapa pengen naik nih? dari 2 tahun ke belakang. Enggak, aku kira cita-cita tuh kita dari lama enggak ya? Enggak, Oh, enggak. Nggak Ini ada dia, anak ya. kecil yang ditanya cita-cita udah besar jadi apa nak? Jadi politisi. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Jadi Jadi polisi adanya. Jadi dewasa. Oh, ide. Ya, jangan menjadi ide buat teman-teman yang nonton kan, karena itu akan epic kalau Saya misalnya mencoba kita nanya kayak ke anak saya, nak coba cita-cita jadi politisi nak? Enggak pak katanya. Jadi guru jadi gitu kan. Bang Alfian, cita-cita atau Cita-cita. cita-cita sama ya, karena punya cita-cita semuanya bercita-cita. Jadi bukan cari kerja ya guys, jangan ada nyinyir-nyinyir berarti. Ya. Enggak ada nak cari kerja di sini nih. Kenapa cari kerja kan? Kita nyari cita-cita. Next, betul. Oke. Presiden favorit Soekarno. Soekarno, Siapa Jokowi? Bang Alfian Pak Jokowi. Oh, agak berbeda nih ya. Oh, bukan agak berbeda dari yang di hati tadi ya, bukan ya? Jadi Habibie. Oh, J Habibie. Oke. Ternyata kita punya kesamaan ya. Oke, deh. Oke aja. Gubernur perempuan. Ini feminis mari maju. Kalau misalnya mereka ada yang salah kita ingat-ingat. Bang Ilham jawabnya Sebenarnya bukan iya sih. Kalau ada jawaban boleh saja, saya jawab boleh saja karena setiap orang punya dilindungi oleh undang-undang, berhak dipilih ada dan haknya ya. memilih gitu. Mau Jadi perempuan mau atau apa? laki-laki apa perempuan boleh-boleh saja. Oke. Oke. Bang Alfian. Yes. Oke. Yes, oke. Nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah walaupun diperintah oleh perempuan nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Bang Eko? Saya Udah sama biasa dengan kita. Maaf. Sudah biasa di rumah juga Tiap kayak hari gitu. diperintah oleh wanita kita. Oke aja semuanya. Oke Oke aja. guys. Aduh seru banget ya. Ada lagi titipan kah? Menyusul. Menyusul. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau disampaikan, ada juga yang mau teman-teman boleh kali lah ya promosi ya Bang. Yo, iya harus. Boleh ya promosi-promosi buat teman-teman, silakan diingat-ingat lagi jawabannya teman-teman yang ada di sini apakah sesuai dengan minat minat dan bakat. Nah, karena bakat akan disalurkan oleh orang-orang di sini loh. Beneran? Minat dan bakat kan berarti sesuai. Teman-teman silakan ingat-ingat nomornya dapil mana. Jangan lupa tanggal 14 ya. 14 Februari. Gak ada perubahan kan? Gak ada ya. Ribet kalau berubah. Nomornya bagian mana dibuka. Nah, silahkan teman-teman dihafalkan mulai dari Bang Ilham dulu. Apa closing statement gitu? Iya. Oh, iya. Memilih saya itu tidak akan menyesal kawan-kawan. Kawan-kawan, 14 Februari itu adalah persimpangan buat kita.
warga negara Republik Indonesia dimanapun berada. Di situ kalau kita merasa nyaman, silakan kita lanjutkan. Tapi kalau Anda merasa ada yang kurang pas dari pemerintahan yang ada saat ini, maka itulah saatnya untuk perubahan. Pilih Partai Nasdem, restorasi Indonesia. Pilih Bang Ilham nih, yang kuburaya pilih Bang Ilham ya. Ya, Nomor berapa? saya Ilham Kurniawan. Oh ya, saya Ilham Kurniawan nomor urut 1 untuk Dapil Kuburaya 2. Oke, next Bang Alfian. Oke, untuk teman-teman, jangan lupa 14 Februari yang jelas datang ke TPS, terutama anak-anak muda, karena gunakan hak pilih kalian walaupun memang ada 1-2 hal yang mengganjal bagi kalian dan tidak sesuai, tapi dimaksimalkan. Kalian harus tetap datang ke TPS untuk menggunakan hak suara kalian, serta pilihlah yang menurut kalian cocok di hati dan bisa mewakili narasi-narasi kalian siapapun itu pilihannya. Yang jelas untuk DPR RI jangan lupa Dapil 1 Kalbar pilih Golkar nomor urut 8 Alfian Bayu Yunantoro. Terima kasih. Asik. Bang Ekol. Nah, kalau saya, ini bukan tentang saya dan kawan-kawan caleg yang lain, tapi ini tentang kita sama-sama gimana kita bisa membangun kota kita lebih besar lagi nantinya. Buat kawan-kawan yang tinggal di Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Kota, jangan lupa pilih Partai Hanura nomor urut 7 saya Eko Susanto. Kawan-kawan silakan pilih saya. 5 tahun kemudian. Oke, kita Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah di sini, yang sudah mau berbagi inspirasi ke teman-teman yang nonton juga, ke Hai Pontianak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah, buat teman-teman yang belum banyak tahu politik ataupun sudah mulai melek politik, ini sangat penting loh teman-teman. Ini acara Hai Pontianak yang pertama, ada apa sih? Terus Ada udah apa mepet-mepet kita tahu mereka ini kan. Kenapa enggak dari kemarin abang-abang ini ngomong? Aku pun heran. Apa ya Hai Pontianak nih ya? Oke, tapi setidaknya di Pontianak kan media kita aja Bang yang undang-undang abang tuh kan. Yang ngomong-ngomong gini Gitu kan. perlu Asik enggak? media-media mulai harus memberikan Harusnya. edukasi kepada masyarakat untuk Cuma Hai melek Pontianak terhadap politik. Bang. Lebih Iya. banyak ruang lah. Karena segala kebijakan semua tadi itu tergantung pada siapa pemimpinnya yang dipilih melalui jalur politik. Kan gitu. Nah, Harga telur, harga harga minyak, telur harga beras, pasti. semuanya tergantung kebijakan politik kan. Oke, betul kan kawan-kawan. Jadi teman-teman sendiri yang menentukan di sini, semuanya gunakan hak pilih. Hak pilih kalian, jangan sampai tidak memilih. Bangun pagi emang. Jadi kan anak muda kayak gitu tuh harus bangun pagi buat milih. Jangan sampai suaranya dipergunakan dengan tidak baik oleh oknum yang lain. Oke, terima kasih semuanya. Kalau misalnya kalian teman-teman Hai Pontianak mau episode selanjutnya barangkali ada ya Bang ya. Barangkali Mana ada. nggak tahu Boleh. naik kan. Boleh lah. Siapa yang aku mau nih matahkan yang kemarin di Hai Pontianak. Ayo. Kan mana tahu kan, silahkan hubungin. Aku mau datang. Ya gitu ya. Nah, kan makasih banyak semuanya. Makasih. Makasih banyak semuanya. Makasih, Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah. Hippo hippo laba laba sisi do, alam piado, ham tere ham hippo.